Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sebelumnya tak lupa selalu saya doakan buat teman-teman yang mampir di channel saya, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu dan sukses selalu serta panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan sedikit banyak mengulas tentang Bandara Baru Yogyakarta yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta International Airport. Jadi bandara ini termasuk bandara yang masih baru di Jogja, yang letaknya ada di Jalan Wates Purworejo, daerah Glagah ya, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi kemarin saya sempat ke sana beberapa kali, kurang lebih 4 kali, dan melewati beberapa jalur, baik dari yang jalur selatan maupun jalur tengah atau yang jalur daerah utara atau daerah kota. Kebetulan saya dari Prambanan, jadi lumayan jauh ke sana dengan jarak tempuh kurang lebih 66 km. Perjalanan 1 jam 30-an menit. Untuk perjalanan yang saya rekam ini, saya mengambil jalur yang melewati kota Yogyakarta dan juga kota Wates. Jadi lebih tepatnya melewati Ring Road Selatan Yogyakarta, kemudian terus ke barat melewati Ambar Ketawang, kemudian sampai kota Wates dan YIA tentunya. Jadi buat teman-teman yang ingin melewati jalur ini cukup ramai dan luas jalannya. Tapi kalau teman-teman pengen lewat jalan yang agak sepi, bisa lewat jalur yang dekat pantai atau jalur lintas selatan. Cuman di sana jalannya agak bergelombang. Kemudian kalau lewat jalur yang lewat kota ini atau lewat ring road ini, jalan lumayan padat dan juga cukup panas ya teman-teman ya. Tapi kalau pengen yang suasana agak adem, teman-teman bisa lewat yang jalur lintas selatan. Nah, ini jalur saya yang saya lewati, jadi lewat ke ring road selatan, bukan ring road utara, karena saya dari timur jadi lebih enak ke ring road selatan. Kalau teman-teman lewat jalur ini, nanti teman-teman akan sampai di daerah Kulon Progo dan melewati jalan ini yang menuju ke arah kota Wates. Nanti di sana kita akan ketemu di pertigaan Simpang 3 Toyan. Jadi Simpang 3 Toyan ini jalur pertemuan antara Brosot Galur ini ya, Galur Brosot bertemu di sini. Nah, yang depan kiri itu adalah jalur ke arah Galur. Jadi kalau lewat sisi selatan dan lewat Galur nanti akan bertemu di Simpang 3 Toyan ini. Nanti selanjutnya kalau kita sudah melewati Simpang 3 ini, kita nanti ketemu lagi di perempatan Demen. Jadi kalau sudah sampai di perempatan Demen itu sudah lumayan dekat dengan YIA. Di sini pun juga kalau teman-teman pengen ke Pantai Glagah, tinggal nanti ambil yang belok ke kiri, karena bandara ini juga dekat dengan Pantai Glagah. Dan kemarin saya juga sempat ke Pantai Glagah, jadi besok akan saya review juga Pantai Glagahnya. Kalau kita sudah sampai di pertigaan Demen tadi, kita untuk sampai ke bandara hanya kurang lebih 8 menitan saja dengan mobil. Kalau sudah sampai di daerah sini, kita ambil ke lajur yang kiri. Ini kita sudah mulai masuk ke area bandara.
Nanti teman-teman tidak usah bingung kalau sudah sampai sini, karena akan banyak plang-plang atau rambu-rambu yang menunjukkan arah kemana kita akan pergi atau kita akan kemana tujuan kita, mau parkir atau mau mengantar penumpang atau mau kemana. Bisa teman-teman lihat plang-plangnya di sini. Di ini kita sudah melalui gerbang untuk masuk. Nah, untuk yang pakai sepeda motor silahkan ambil ke lajur yang kiri, karena nanti untuk parkir sepeda motor ada di sebelah kiri atau sisi kiri untuk masuknya. Nah, ini gerbang masuknya untuk mengambil tiket atau kartis parkir. Ini untuk masuk motor. Sebenarnya untuk mobil kecil juga hanya di sebelahnya itu. Hanya saja kemarin saya diarahkan untuk masuk ke lajur ini, dan di sini kita tinggal pencet saja tombol hijau untuk ambil karcis atau tiket masuknya. Jangan lupa untuk simpan baik-baik karcisnya agar tidak ketelisut teman-teman. Nah, di sini nanti saya akan naik ke bandara dulu, jadi ke jalur kiri. Jadi kalau untuk pengantaran penumpang atau yang ingin naik pesawat terbang, kita ambil ke jalur yang kiri, jalur naik. Nah, nanti untuk yang parkir ambil ke sisi yang kanan. Nanti akan saya praktekkan. Untuk saat ini saya akan naik dulu untuk mengantar penumpang. Sebenarnya bisa juga untuk mengantar atau menjemput penumpang, hanya memang di sana hanya berhenti 3 menit saja, tidak boleh lebih dari 3 menit. Kalau kita mau menjemput, nah, kita bisa mengkondisikan waktu dengan yang kita jemput. Jadi ketika sudah dekat dengan penjemputan, kita telepon dulu untuk siap-siap ada di atas sana ya. Jadi siap-siap kita jemput, jadi tidak usah perlu mencari-cari. Jadi nanti kita di sini tinggal berhenti sebentar saja dan menaikkan penumpang atau menurunkan penumpang kurang dari 3 menit atau tidak lebih dari 3 menit. Jadi ini hanya khusus untuk mobil ya teman. Jadi kalau motor tidak boleh lewat jalur ini. Nah, ini plang atau rambunya untuk kita dilarang berhenti lebih dari 3 menit. Jadi teman-teman yang pengen mengantar bisa sampai di sini, nanti akan masuk ke gerbang itu atau pintu gapura itu. Nah, ini saya dalam pengantaran saudara atau family yang akan terbang ke Kalimantan. Jadi kita di sini tanpa parkir ya, jadi hanya berhenti sebentar, kemudian kita lanjut jalan saja. Kalau teman-teman pengen parkir atau pengen berlama-lama di bandara, teman-teman nanti saya ajak untuk parkir mobil, dan bagaimana kalau kita mau menjemput atau mengantar penumpang atau saudara yang ingin terbang atau kita menjemputnya, kita nanti parkir dulu. Ini saya menuju ke parkir mobil. Jadi kita tinggal melewati saja jalan ini. Nah, ini gambarannya bandara lantai paling atas. Di sana tempat ruang tunggu penumpang yang ingin naik pesawat ada di ujung sana, dan ujung sana juga adalah pantai selatan ya, pantai yang Gelagah itu daerah sekitar sana juga. Nah, di sini kita kalau mau parkir kita tinggal pakai ke jalur yang kanan atau belok ke jalur yang kanan. Kalau tadi kita naik ke sana
jalur yang kiri itu untuk naik pengantaran penumpang atau mau menjemput tanpa parkir. Tapi kalau kita mau parkir, kita ambil sisi kanan dan belok ke sini. Parkir mobil atau parkir motor nanti ada arahannya. Sini khusus untuk parkir mobil. Jadi untuk yang parkir mobil lewatnya jalur ini, untuk yang motor, parkir motor tadi nanti ada rambu-rambunya juga. Sebenarnya untuk parkir motor setelah melewati gerbang masuk tadi ya, itu akan diarahkan juga ke daerah gedung parkir ini. Nah, ini gedung parkirnya kalau untuk motor di sebelah sisi kiri, nah itu, atau di sini sebelah sisi kiri mobil ini untuk parkir motor. Untuk mobil kecil, ukuran kecil, diarahkan untuk naik ke lantai 2. Jadi kita menuju ke lantai 2 ini untuk parkir mobilnya. Ikuti saja arah-arahannya, kita nanti terus parkir. Nah, di sini sudah ada juga anak panah yang menunjukkan kemana jalan atau arah untuk parkir mobilnya. Nah, sebelah kanan itu setelah kita parkir nanti kita akan naik ke situ untuk menuju ke lantai 3 atau lantai atas. Lantai 3 dimana tempat kita tadi menurunkan penumpang tadi. Nah, setelah kita dapat tempat parkir, jangan lupa untuk memfoto tempat dimana kita parkir, karena mungkin teman-teman bisa saja nanti lupa teman-teman parkir di blok mana. Itu hanya antisipasi saja biar kita tidak susah untuk mencari tempat parkir kita, karena di karcis tidak ada tulisan tempat parkir kita di mana. Setelah kita naik eskalator, kita akan ada di lantai 3. Di lantai 3 ini pun juga sebenarnya ada tempat parkir, hanya saja memang tidak beratap. Nah, ini terlihat tempat parkir masih luas dan tidak ada yang parkir karena memang masih mencukupi untuk lantai 2 nya. Ini parkir lantai 3. Kemudian di sisi sana juga ada tempat parkir. Jadi memang lumayan luas untuk parkirnya, dan area bandara ini pun juga sangat luas. Ini ada toilet untuk yang merasa kebelet atau mau pipis dulu bisa mampir ke situ. Ini saya dan istri menuju ke tempat dimana kita tadi menurunkan penumpang. Kalau yang di video depan tadi ya, jadi kita ke area penjemputan penumpang atau penjemputan kedatangan dari penumpang pesawat. Setelah masuk pintu kaca ini, kita akan terasa dingin atau adem ya teman-teman, beda dengan suasana tadi di luar, karena memang di sini no smoking area, semuanya tertutup kaca. Nah, ini terlihat di sini dimana kita bisa melihat luar, suasana luar sana tempat jalur tadi kita menurunkan penumpang. Nah, kita tinggal jalan saja terus. Untuk jalan juga lumayan jauh teman-teman ya, kalau dari tempat parkir menuju ke tempat keberangkatan atau kedatangan. Makanya di sini disediakan juga ada eskalator yang lurus, atau bukan naik atau turun tapi untuk mendatar. Memang kalau sedikit capek jalan bisa lewat eskalator mendatar itu.
Nah, ini khas lampu Jogja. Nah, jadi bandara ini memang terlihat bersih dan rapi. Kalau kita sudah sampai di ujung jalan tadi, kita akan melihat ada armada-armada Damri dan juga mobil-mobil taksi online yang bisa untuk mengantar penumpang yang sudah turun dari pesawat menuju ke terminal atau mungkin ke alamat teman-teman semuanya. Ini juga ada Masjid Al-Akbar yang besar ya teman. Di sini juga ada tenda PMI Palang Merah Indonesia. Nah, itu untuk kedatangan lurus, keberangkatan naik kiri. Di sana juga ada mobil listrik yang nanti akan mengantar penumpang yang baru datang atau turun dari pesawat dan ingin menuju ke tempat parkir, bisa naik mobil itu. Nah, ini saya naik ke lantai atas sendiri, jadi tempat dimana tempat menurunkan penumpang yang ingin naik pesawat. Nah, di sana di lantai bawah ada miniatur Taman Sari Yogyakarta. Bagi yang ingin foto-foto bisa ke sana. Nah, ini lantai paling atas, lantai 3, dimana tadi di video di depan saya mengantar penumpang di ujung sana. Jadi di tempat dimana teman-teman bisa mengantarkan penumpang tanpa parkir mobil, ada di lantai paling atas ini. Dan bagi yang ingin menjemput pun juga bisa. Hanya saja kalau memang kita parkir mobil ya, untuk jalan ke sini lumayan jauh tempatnya atau jaraknya. Dan ini ketika saya menjemput di hari pertama saya ke bandara. Dan yang kedua ini adalah ketika saya menjemput kakak saya di bandara juga. Jadi di hari Jumat, kemudian ini di hari Sabtu saya menjemput Pak Lek saya dari Balikpapan. Jadi untuk penjemputan tanpa parkir kita langsung naik ke lantai atas. Ini kalau kita akan menuju ke tempat parkir mobil, kita akan turun pakai lift. Jadi pilih ke tempat parkir yang mezzanine. Jadi ada di situ terlihat mau ke tempat mana tujuan kita. Tinggal pencet saja tombolnya, nanti kita akan turun ke lantai bawah kita. Nah, setelah sampai di lantai bawah, nanti kita tinggal jalan saja atau naik mobil yang tadi saya sebutkan tadi, kalau memang ada mobil parkir di sebelah lift. Karena perjalanan juga cukup lumayan jauh untuk sampai ke tempat parkir tadi. Intinya teman-teman semua tidak usah bingung ketika ke Bandara Yogyakarta ini, karena akan banyak sekali tulisan-tulisan atau rambu-rambu yang akan mengarahkan kemana arah tujuan kita. Jadi tetap santai saja dan nikmati perjalanannya. Buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
dan semoga saja video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bogi car ini tadi mengantar sampai ke ujung pintu ini, dimana tempat kita tadi masuk pintu kaca. Lumayan perjalanan cukup jauh, kita keluar menuju ke tempat parkir mobil. Setelah dari parkir mobil, kita menuju keluar, dan jangan lupa siapkan karcis masuk teman-teman semuanya. Di sini nanti kita serahkan karcisnya, hanya membayar kalau sebentar itu kurang lebih Rp6.000 saja. Tinggal arah teman-teman mau ke arah Jogja atau mau ke arah Purworejo, jadi arah timur atau ke barat, teman-teman tinggal pilih belok kanan atau kiri. Kurang lebih seperti ini review saya tentang bagaimana cara kalau kita mau menjemput penumpang atau kita mengantar penumpang yang ingin terbang melalui Bandara Yogyakarta International Airport. Jadi intinya teman-teman tidak usah bingung ketika pertama kali datang ke sini untuk mengantar atau menjemput. Ikuti saja arah-arah rambu-rambunya. Dan apabila video saya ini bermanfaat, silahkan share, like ataupun komen di bawah. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang trip saya ke Pantai Glagah setelah mengantar penumpang atau saudara family saya ini. Jangan lupa tetap semangat, jaga kondisi kesehatan, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.